Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewa Yupri Lansmawati dengan NIM 24075313777. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai analisis regresi dan kolerasi sederhana, yaitu membahas tentang yang pertama yaitu tentang menaksir nilai variabel terikat Y. Nah, dari serangkaian data sampel yang terdiri dari N pasangan data XI dan YI, nilai A dan B dihitung. Kemudian persamaan regresi sampelnya yaitu Y hat sama dengan A ditambah B dikali X. Dapat disusun selanjutnya berdasarkan persamaan regresi tersebut. Nah, dapat ditaksir nilai variabel terikat Y pada nilai variabel bebas atau X tertentu dalam batas-batas nilai X data pengamatan. Nah, caranya yaitu dengan memasukkan X dengan nilai tertentu ke persamaan regresi, yaitu Y hat sama dengan A ditambah B dikali X atau Y hat sama dengan A plus BX. Selanjutnya yaitu membahas mengenai kesalahan baku dari dugaan. Nah, penyimpangan titik-titik diagram pencar terhadap garis regresinya dinyatakan oleh besarnya kesalahan baku dari dugaan atau yang disimbolkan dengan SYX. Nah, untuk menghitung nilai dari SYX ini dari suatu data menggunakan rumus, yaitu yang pertama ada SYX sama dengan akar sigma dalam kurung YI dikurang Y hat kuadrat per N dikurang 2 atau SYX sama dengan akar sigma YI kuadrat dikurang A sigma YI dikurang B sigma XI dikali YI per N kurang 2. Nah, yang dimana SYX ini merupakan artinya yaitu kesalahan baku dari dugaan, YI sama dengan nilai variabel terikat atau pengamatan yang ke I, XI sama dengan nilai variabel bebas atau pengamatan yang ke I, Y hat sama dengan taksiran nilai Y atau nilai regresi, dan N merupakan banyaknya pasangan data sampel atau ukuran sampel. Nah, berikut terdapat 3 buah regresi dengan penyimpangannya. Semakin besar nilai SYX berarti semakin tersebar titik-titik yang berada di sekitar garis regresi atau semakin jauh letak titik-titik dari garis regresi. Nah, semakin kecil nilai SYX, maka semakin dekat titik-titik yang berada di sekitar garis regresi. Apabila nilai SYX sama dengan 0, ini berarti semua titik berada tepat pada garis regresi, yang berarti pula bahwa garis regresi dapat dipergunakan secara sempurna untuk menaksir variabel terikat Y. Nah, kita dapat lihat pada 3 buah diagram ini, yang dimana pada diagram A terletak titik-titik lebih mendekati dari garis regresi dibandingkan dengan diagram B. Nah, pada diagram C semua titik-titik terletak sepanjang garis regresi, yang dimana artinya untuk data diagram A itu lebih kecil daripada data diagram B, dan untuk data diagram C itu nilainya adalah 0. Selanjutnya yaitu ada interpretasi terhadap nilai SYX. Jika residualnya berdistribusi normal, maka yang pertama itu sekitar 68% dari seluruh residual atau beda antara nilai pengamatan dan nilai taksirannya terletak antara -1 SYX dan +1 SYX. Yang kedua itu ada sekitar 95% dari seluruh residual terletak antara -2 SYX dan +2 SYX. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu sekitar 99,7% dari seluruh residual terletak antara -3 SYX dan +3 SYX. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi merupakan salah satu alat utama untuk mengukur ketepatan atau kesesuaian atau goodness of fit, yang dimana garis regresi terhadap datanya. Nah, koefisien determinasi dapat didefinisikan sebagai berikut, yang dimana rumus dari koefisien determinasi sama dengan variasi yang dapat dijelaskan dibagi dengan variasi total. Selanjutnya dapat diuraikan yaitu
Untuk mencari total deviasi sama dengan deviasi yang dapat dijelaskan ditambah deviasi yang tidak dapat dijelaskan. Selanjutnya yaitu untuk mencari total deviasi atau deviasi variabel terhadap rata-rata sama dengan YI dikurang Y bar. Selanjutnya yaitu ada deviasi yang tidak dapat dijelaskan atau X, yang dimana deviasi variabel YI terhadap garis regresi sama dengan YI dikurang Y hat. Selanjutnya ada deviasi yang dapat dijelaskan oleh X atau deviasi Y di bawah garis regresi dan di atas rata-rata sama dengan Y hat dikurang Y bar. Nah, total deviasi sama dengan deviasi yang dapat dijelaskan ditambah deviasi yang tidak dapat dijelaskan, yang dimana YI dikurang Y bar kuadrat sama dengan dalam kurung Y hat dikurang Y bar kuadrat ditambah YI dikurang Y hat kuadrat. Nah, hubungannya yaitu yang dimana total variasi sama dengan variasi yang dapat dijelaskan ditambah variasi yang tidak dapat dijelaskan. Selanjutnya itu ada berdasarkan definisi di atas, maka koefisien determinasi dapat dirumuskan yaitu R kuadrat sama dengan variasi yang dapat dijelaskan per atau dibagi dengan total variasi, atau R kuadrat sama dengan sigma dalam kurung Y hat dikurang Y bar kuadrat per atau dibagi dengan sigma YI dikurang Y hat kuadrat. Nah, apabila penyebut dan pembilang masing-masing dibagi dengan banyaknya pasangan data atau N, maka koefisien determinasi dapat dirumuskan yaitu koefisien determinasi sama dengan varians yang dijelaskan dibagi dengan total varians, atau R kuadrat sama dengan sigma Y hat dikurang Y bar kuadrat per N dibagi sigma YI dikurang Y bar kuadrat per N. Nah, per definisi koefisien determinasi adalah suatu ukuran yang dapat menjelaskan porsi variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh garis regresinya atau variabel bebasnya untuk variabel yang memiliki hubungan fungsional. Koefisien determinasi diartikan sebagai besarnya pengaruh atau kontribusi dalam persen, yang dimana variabel bebas terhadap variasi atau naik turunnya variabel terikat. Nah, nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1, yaitu R kuadrat lebih besar sama dengan 0 atau R kuadrat ini lebih kecil sama dengan 1. Ya, di mana R kuadrat sama dengan 1 berarti 100% total variasi variabel terikat dijelaskan oleh variabel bebasnya, serta menunjukkan ketepatan yang baik. Apabila R kuadrat sama dengan 0, berarti tidak ada total variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebasnya. Nah, dapat dihitung dengan rumus sederhana yaitu R kuadrat sama dengan sigma YI ditambah B sigma XI kali YI dikurang Y bar kuadrat per sigma YI kuadrat dikurang N dikali Y bar kuadrat. Selanjutnya itu ada analisis kolerasi. Nah, analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan atau kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat atau Y, tanpa melihat bentuk hubungannya apakah linear atau tan linear. Nah, kuat lemahnya hubungan antara dua variabel dilihat dari koefisien kolerasinya. Koefisien kolerasi atau yang disimbolkan dengan R adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antara dua variabel. Sedangkan koefisien determinasi atau R kuadrat adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur ketepatan garis regresi terhadap sebaran datanya. Selanjutnya yaitu ada koefisien kolerasi melalui analisis regresi. Jika analisis korelasi dilakukan bersama dengan analisis regresi, maka koefisien kolerasi merupakan akar dari koefisien determinasi dengan rumusnya yaitu R sama dengan akar dari R kuadrat, atau R sama dengan akar 1 dikurang sigma YI dikurang Y hat kuadrat per sigma YI dikurang Y bar kuadrat. Nah, nilai dari R berkisar antara min 1 dan plus 1, yaitu R lebih besar sama dengan min 1 dan R lebih kecil sama dengan 1. Nah, ketika R positif menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X dan Y searah, atau bila nilai X meningkat maka nilai Y juga meningkat, dan sebaliknya bila nilai X menurun maka nilai Y juga menurun. Selanjutnya apabila R negatif, yang mana menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y berlawanan arah, atau bila nilai X meningkat maka nilai Y akan menurun, dan bila nilai X menurun maka nilai Y juga akan meningkat.
Yang terakhir yaitu apabila R sama dengan 0 menunjukkan menurun. Dan bila nilai X menurun, maka nilai Y akan meningkat. Nah, nilai R sama dengan 0 menunjukkan antara variabel X dan Y tidak ada hubungan secara linear, akan tetapi mungkin saja terjadi hubungan secara tan linear. Nah, kelemahan dari koefisien kolerasi yaitu tidak menunjukkan arah hubungan secara spesifik antara negatif atau positif, yang mana artinya ketika koefisien regresi bertanda positif, maka koefisien kolerasinya juga positif. Begitupun sebaliknya, ketika koefisien regresinya bertanda negatif, maka koefisien kolerasinya juga negatif. Selanjutnya itu ada koefisien kolerasi tanpa analisis regresi. Koefisien kolerasi dapat langsung dihitung dengan beberapa macam cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode Karl-Pearson atau product moment dengan rumus R sama dengan sigma XI dikali YI dikurang sigma XI kali YI per akar N sigma XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma XI kuadrat dikali dengan akar dari N sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat, yang dimana N merupakan banyaknya pasangan data atau ukuran sampel, XI merupakan nilai pengamatan atau variabel bebas yang ke I, YI merupakan nilai pengamatan atau variabel terikat yang ke I. Selanjutnya yaitu ada interpretasi terhadap nilai koefisien kolerasi. Di sini dapat kita lihat yaitu pada besar koefisien kolerasi atau yang disebut dengan R bertanda positif atau negatif dan interpretasinya. Nah, ketika 0,01 sampai 0,30 itu memiliki interpretasi antara variabel X dan Y terdapat kolerasi yang lemah. Selanjutnya ada 0,31 sampai 0,70 memiliki interpretasi antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang moderat atau sedang atau cukup. Selanjutnya itu ada 0,71 sampai dengan 0,99 yaitu memiliki interpretasi antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang kuat atau tinggi. Dan yang terakhir yaitu apabila besarnya 1, maka interpretasinya yaitu antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang sempurna. Selanjutnya itu yang terakhir, kolerasi peringkat. Nah, menurut metode ini, kuat lemahnya korelasi atau hubungan antara dua variabel diukur berdasarkan perbedaan urutan kedudukan atau ranking nilai skornya dan bukan berdasarkan nilai data pengamatan atau nilai asli. Nilai skornya dan bukan jadi datanya berupa data ordinal atau data urutan menurut kedudukan. Nah, teknik korelasi peringkat ini akan memberikan hasil yang cukup memuaskan apabila ukuran sampelnya tidak kurang dari 10 dan tidak lebih dari 29. Nah, untuk menentukan atau mencari koefisien kolerasi hubungan antara dua variabel yang datanya berupa data ordinal, salah satunya dapat menggunakan rumus Spearman, yaitu R sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma DI kuadrat per N dikali dengan N kuadrat dikurang 1, yang dimana R sama dengan koefisien korelasi, N sama dengan banyaknya pasangan atau data atau ukuran sampel dan banyaknya pengamatan, sedangkan sigma merupakan banyaknya pasangan rank, dan DI sama dengan selisih dari pasangan rank ke I. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.